Disahkannya Undang-Undang TNI yang baru dengan proses yang cepat satset hanya dalam waktu 8 hari. Lu merasa nggak sih kalau kita tuh sebenarnya lagi diajak nostalgia zaman Orde Baru sama pemerintahan yang sekarang. Setelah militer sekarang bisa menduduki jabatan sipil tanpa perlu pensiun terlebih dahulu, apalagi nih berikutnya yang vibe-nya tuh Orde Baru banget. SDSB bakal muncul lagi kah? Apakah Osin akan tayang di TVRI kah? Atau nanti ada MacGyver, Airwolf, Knight Rider ditayangin di TV swasta nasional kah? Mengutip quote dari temen gua, Henry Manampiring, apakah kita yang lahir di Orde Baru, gua salah satunya, apakah kita akan menua dan meninggal di zaman Orde Baru juga? Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Kekhawatiran gue terhadap kebijakan dan keputusan-keputusan belakangan ini yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo adalah gue merasa Presiden Prabowo itu seperti masih terperangkap di tahun 80 dan 90-an ketika dia masih menjadi militer di kala itu. Memangnya seberapa urgent sih untuk mengisi jabatan sipil? Memangnya dari orang-orang sipil ini nggak punya kompetensi kah? Dan kalau memang iya, nggak ada, tapi memilihnya dari orang-orang yang ada di militer, apakah ini adalah sebuah keputusan yang tepat? Karena gini loh, ngomong tentang skill set ya, taruhlah mereka di posisi-posisi yang penting nih misalnya, posisi-posisi yang kalau di perusahaan itu harus membuat keputusan. Nah, permasalahannya adalah militer itu kan dilatih buat perang, strategi tempur, disiplin tinggi. Tapi ketika harus mengurus kebijakan publik, bikin regulasi, atau membuat keputusan dalam perusahaan, di dalam institusi, ini butuh keahlian yang sebenarnya beda banget. Nah, ini sebenarnya kekhawatiran gua. Mampukah untuk membuat keputusan yang tepat? Oke lah punya tim. Tim bisa kasih masukan. Tapi ya itu tadi, karena selama ini dilatih secara militer, militer itu kan top down ke bawah ya. Instruksinya itu satu arah, nggak banyak atau lebih tepatnya nggak ada debat, nggak ada diskusi. Siap komandan. Ya, sementara di dunia sipil ada yang namanya diskusi, ada yang namanya negosiasi. Kalau nggak bisa beradaptasi, takutnya institusi yang dipimpin atau institusi yang diberikan, yang diisi oleh orang-orang dari militer ini bisa kacau bro. Karena buat gua ya, kalau lu memang punya kapasitas dan lu punya kompetensi, oke lah nggak apa-apa. Tapi kalau secara fundamental aja, secara pengalaman aja itu nggak ada, susah ya, nggak jalan dong. Lu nggak bisa menyuruh orang, gue suka pakai contoh ini, lu nggak bisa nyuruh orang yang nggak pernah dilatih, nggak pernah belajar, dan nggak punya pengalaman untuk nyetir mobil, tapi lu tunjuk dia untuk nyetir mobil lu. Dan lu suruh orang lain menjadi penumpang di mobil tersebut. Dengan driver, dengan sopir yang tidak punya keahlian dan pengalaman sama sekali untuk menyetir mobil. Ya kan serem ya. Masih untung cuman lecet-lecet doang. Nah kalau sampai nabrak, sampai terguling-guling. Nah kekhawatiran gua yang lain, kalau melihat nostalgia ala Orde Baru ini adalah kebebasan kita untuk berpendapat. Ini adalah salah satu ciri Orde Baru di mana kita tidak bisa mengemukakan pendapat kita. Kalau kita protes, kalau kita bersuara, kalau kita mengkritik, yang ada kita dibungkam. Itu yang kami yang lahir dan besar di Orde Baru alami. Kami nggak bisa sembarangan ngomong. Mungkin buat yang generasi Z atau Gen Z yang nggak sempat mengalami atau mungkin pas lagi menjelang kejatuhan Orde Baru, masih kecil, jadi masih belum ngerti apa-apa. Kita tuh nggak punya banyak pilihan.
Beda dengan sekarang, informasi begitu mudahnya kita akses, bahkan kadang too much, sampai kita sendiri yang harus memfilter nih mana informasi yang benar, mana yang hoax nih. Tapi dulu tuh nggak bisa. Dulu informasi ya satu arah, hanya diberikan oleh media-media yang memang udah terdaftar, atau malah yang dari pemerintah. Jadi ya kita cuma taunya, oh berita tentang ini ya udah begitu. Fakta yang diberikan seperti itu. Tapi kan sekarang kita bebas nih untuk mencari tahu, menggali. Kita bisa mengcounter, oh enggak kok, faktanya nggak seperti itu. Sebenarnya ada ini. Nah, gue takutnya ketika melihat undang-undang TNI ini bisa lolos nih, bisa disahkan, walaupun mendapatkan penolakan, gue takutnya undang-undang yang lain itu juga akan dilakukan, akan disahkan. Karena undang-undang untuk media ini terutama, itu kan sempet naik kan. Walaupun akhirnya dibatalin. Bukan dibatalin sih, lebih tepatnya ditunda pembahasannya. Nah, gue takutnya ini bakal dijalanin, dilanjutin, cepet, dalam proses yang cepat. Kalau sampai itu terjadi, gua, lu, udah nggak bisa tuh beropini di sosial media, di YouTube, atau dimanapun. Minimal-minimal ya postingan lu dihapus, di-remove, atau akun lu hilang, atau di-ban, tanpa tahu kenapa, atau hilang aja. Yang akhirnya ya itu, ini bener-bener lagi sedang nostalgia banget ke zaman Orde Baru cuy. Dilakukan oleh orang yang memang tumbuh dan besar di zaman Orde Baru, dan tampaknya belum bisa move on dari zaman itu, dan pengen membawa zaman itu ke tahun 2025 sekarang. Yang which is udah nggak relevan sebenarnya. Sedangkan ada hal-hal yang lebih urgent menurut gua untuk dikejar, untuk dilakukan secara cepat. Yaitu apa? Perbaikan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita ditargetin 8%. Ini aja penerimaan APBN kita aja, pajak kita kemarin aja tuh jauh banget, drop banget. Belum ketersediaan lapangan pekerjaan karena lagi banyak PHK. Belum lagi SDM kita yang masih banyak PR untuk ditingkatkan daya saingnya dengan negara lain. Kita tuh akhirnya terjebak kalau ngelihat negara lain bisa bikin AI cepat, bisa ini, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Kita tuh pengen juga langsung menerjemahkannya, melakukannya di saat ini juga. Tapi lupa kalau kita tuh belum mencapai level di situ. Kita tuh ketinggalan lebih dari 5-10 tahun loh dari negara-negara lain. Ketika IHSG lagi ambruk, kok santai. Sebenarnya kan itu jadi alarm kalau investor-investor asing, investor global, itu sudah kehilangan kepercayaan untuk taruh uangnya di sini. Sekarang yang kita butuhkan adalah tindakan-tindakan konkret yang efisien, efektif, dan produktif. Ada hasilnya. Bukan berusaha membawa apa yang dipikir dulu, di hidupnya dulu itu ada. Pengen dibikin ulang kembali di zaman sekarang yang udah nggak relevan. Kalau mau kayak gitu, sekalian aja nih ntar SKJ 88 dicanangkan kembali, dihidupkan kembali. Biar kita SKJ 88 tiap pagi deh. Oke, itu aja dari gua. Kalau lu punya komen, lu punya pertanyaan, lu pengen cerita, atau apapun, silakan tulis di kolom komen ya, seperti biasa. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.